Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan usul as-salasah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Masih penjelasan berkenaan dengan landasan yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya. Telah kita jelaskan bahwasanya cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi seorang hamba bisa mengenal Rabbnya itu dengan cara Allah Tabaraka wa ta'ala mengenalkan kepada para hambanya tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu ciptaan-ciptaan Allah, dan dengan ayat-ayat syar'i, yaitu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, itu seperti itu penjelasan pada pertemuan yang lalu. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, masih menjelaskan tentang seorang hamba mengenal Rabbnya, atau masih menjelaskan tentang landasan yang pertama. Qala Syekh rahimahullah war-rabbu huwal ma'budu wad dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mislu al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a'u wal khaufu wal raja'u wa tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kullaha wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kullaha lillah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Syekh memberikan penjelasan kepada kita tentang landasan yang pertama, war rabbu huwal ma'bud. Rabb adalah yang diibadahi. Rabb adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengurus hambanya dengan berbagai macam kenikmatannya. Berarti pengurus yang mengurus hambanya dengan berbagai macam kenikmatannya adalah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Jadi arti Rabb adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 2122. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Rabb adalah yang telah menjadikan bagi kalian bumi hamparan, was samaa'a binaa'a, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah telah menurunkan dari langit air,
fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dikeluarkan, lalu keluar dengannya, dengan air itu buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu padahal kalian mengetahui. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan semua manusia, kita semuanya, untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Itulah arti la ilaha illallah. Itulah arti la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan arti atau makna-makna yang menjadikan konsekuensi kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Hanya satu-satunya Allah yang mesti diibadahi. Kenapa? Karena Allah adalah yang menciptakan mereka, yang menciptakan bapak-bapak mereka, yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah yang menurunkan hujan. Allah adalah yang mengeluarkan rizki. Maka kenapa keadaan Allah yang seperti ini, yang menciptakan, yang mengurus, adalah makanya satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Yang berhak untuk diibadahi itu adalah Allah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, hendaklah sembah Rabb kalian. Jadi di sini terkandung padanya penetapan ibadah hanya untuk Allah. La ilaha illallah illallah. La ilaha illallah. Penetapan ibadah hanya untuk Allah. Illallah. Itu sama dengan illallah. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah. Dan firman Allah, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, terkandung padanya peniadaan sesembahan selain Allah. Itulah arti la ilaha. Makanya dalam ayat ini terkandung padanya makna la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang benar gitu, kecuali Allah. Maka dalam ayat itu terkandung makna la ilaha illallah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta perkara-perkara ini adalah yang berhak diibadahi. Ya. Jadi iya betul, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menjadikan langit sebagai atap, yang menurunkan dari langit air, yang mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kita semuanya adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah merupakan kemestian akal. Nah, makanya barang siapa yang beribadah bersama Allah, ya, selain Allah, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi barang siapa yang beribadah bersama Allah selain Allah, maka sungguh telah menjadikan tandingan bagi Allah. Kemudian Syekh rahimahullah melanjutkan, wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, mislu al-Islam, seperti Islam, wal iman, iman, wal ihsan, dan ihsan. Wa minhu, diantaranya juga macam-macam ibadah itu adalah ad-du'a, doa, wal khauf, rasa takut, war roja, berharap, wa tawakkul, pasrah, war rogbah, harapan, war rahbah, kecemasan, wal khusyu', wal khasyah, takut, wal inabah, kembali, wal isti'anah, minta tolong, wal isti'adzah, minta perlindungan, wal istighosah, minta pertolongan di saat sempit sekali, wadzabuhu, penyembelihan, wal nadar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan selain itu dari macam-macam ibadah, allati amarallahu biha kullaha lillah, yang Allah perintahkan semuanya hanya untuk Allah. Jadi ibadah, semua macam ibadah itu hanya untuk Allah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, hendaklah sembah Rabb kalian. Jadi semua macam ibadah itu hanya untuk Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Gitu. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Dan ibadah itu macam-macamnya adalah banyak. Nah, di antara macam ibadah itu adalah amalan hati. Seperti rasa takut, rasa harap, pasrah,
berharap-harap cemas dan takut. Itu macam ibadah hati, amalan hati. Di antara macam ibadah itu adalah amalan hati seperti takut. Di antara macam ibadah itu adalah amalan yang zahir, yang nampak, yaitu yang dilakukan oleh anggota badan seperti minta pertolongan, minta perlindungan, ya, menyembelih, nazar. Dan di antara juga amalan yang nampak itu ruku, sujud, saum, haji, jihad. Dan juga masih banyak lagi macam-macam ibadah yang lain. Akan tetapi Syekh di sini hanya sekedar memberikan permisalan saja, contoh saja. Oleh karena itu Syekh berkata, wa ghairu dzalik, dan selain itu min anwa'il ibadah, di antara macam-macam ibadah allati amarallahu biha kullaha lillah, yang Allah perintahkan semua ibadah itu hanya untuk Allah. Jadi ibadah hanya semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya untuk Allah, maka janganlah kalian berdoa, beribadah bersama Allah dengan seorang pun. Ya. Sujud dan salat hanya untuk Allah. Dan masjid-masjid itu dibangun untuk beribadah hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Fala tad'u ma'allah, tidak boleh berdoa, tidak boleh beribadah bersama Allah selain Allah. Janganlah kita mengarahkan permintaan kebutuhan kita kecuali hanya kepada Allah. Makanya Syekh melanjutkan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan di antara macam ibadah itu sedikit pun kepada selain Allah, maka dia itu adalah orang musyrik, dia itu adalah kafir. Karena dia menyekutukan kepada Allah. Artinya beribadah bersama Allah selain Allah, menjadikan Allah tandingan, menjadikan bagi Allah tandingan di dalam beribadah, maka dia adalah orang musyrik, maka dia adalah orang kafir. Dalilnya dalam surat Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa, beribadah bersama Allah Tuhan yang lain, la burhana lahu bih, yang tidak ada buktinya, yang tidak ada keterangannya, fa innama hisabu 'inda rabbih, hisabnya di sisi Rabbnya, innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir itu tidak akan bahagia. Jadi para pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, dan jadi di arti Rob adalah al-ma'bud, yang diibadahi, satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, jadi dapat kita pahami arti Rob itu yang pertama al-mun'im, yang memberi nikmat. Kemudian sekarang tahu di antara macam atau arti Rob itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Dan insya Allah pada pertemuan yang mungkin dicukupkan saja pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kelima ini, sampai di situ saja. Dan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan macam-macam ibadah. Jadi kita akan menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh. Mulai saya akan menjelaskan macam-macam ibadah, lalu disebutkan setiap macam ibadah itu dalilnya satu per satu dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.